Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Kurniasih di Brebes. Mbak Kurniasih itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu di awal tahun 90-an. Jadi pada waktu itu Mbak Kurniasih itu mungkin kisaran usia antara 12, 13, atau 14 tahun gitu ya. Masih relatif cukup kecil, dan Mbak Kurniasih itu setiap harinya membantu orang tuanya. Zaman dulu di tahun 90-an, di daerahnya Mbak Kurniasih itu masih lumrah dijual di pasar-pasar itu namanya sate marus. Sate marus itu sate yang dibuat dari darah yang dibekukan gitu ya. Dan narator sendiri dulu waktu kecil juga sempat sering memakan itu gitu ya. Karena memang iya di awal-awal tahun 90-an itu masih lumayan cukup banyak, dan itu rasanya kalau dari rasa atau konturnya itu mirip kayak hati gitu ya. Kayak hati gitu. Kayak hati amplak. Cuman ini lebih kenyal lah, begitulah. Dan rasanya itu memang ya dibilang enak, ya enak. Dicampur sampai bumbunya itu bumbu kuning ya gitu. Ini enggak tahu kalau yang di Mbak Kurni itu seperti apa. Kalau dulu yang narator pernah lihat, pernah makan juga, itu bumbunya itu bumbu kuning. Itu dijual di pasar-pasar. Enggak tahu sekarang, sepertinya kayaknya sih makin jarang ditemui, atau bisa jadi mungkin udah nggak ada kali yang jualan ya. Nah, ini Mbak Kurniasih dulu orang tuanya itu adalah salah satu yang membuat sate marus tadi. Kalau dari darah apa nggak tahu, kemungkinan sih mungkin dari darah sapi gitu ya, hasil dari tempat penyembelihan ditampung di sana terus dibekukan. Untuk prosesnya sendiri narator juga nggak tahu. Mbak Kurniasih juga tidak menceritakan secara detail masalah itu. Nah, ini kalau misalkan sore hari, Mbak Kurniasih, sore itu nggak terlalu sore, mulai dari jam 3 nanti sampai menjelang maghrib pulang gitu kan. Pagi itu juga sama, Mbak Kurniasih itu kadang bantuin, misal dia lagi nggak sekolah. Kalau misal lagi sekolah ya sekolah, biasanya pulang sekolah itu sekitar jam 3-an dia baru ngebantuin ibunya berdagang untuk keliling di kampung-kampung deket-deket situlah. Nah, ini pada suatu hari, itu Mbak Kurniasih sendiri itu udah lumayan cukup lama ya berjualan. Ada sekitar 4 atau 5 bulan. Nggak terlalu ingat juga, cuman kisaran itu segitu. Udah lumayan cukup lama. Pelanggan juga udah mulai lumayan cukup banyak. Nah, ini dia melewati rute jalan yang sama. Cuman di situ ada yang baru. Jadi sebelumnya itu ada sebuah rumah itu memang dikontrak. Setaunya Mbak Kurni itu begitu. Ini rumah dikontrak oleh sebuah keluarga. Nah, terus tiba-tiba rumah itu tuh kosong gitu ya. Dia keluarga itu bukan salah satu pelanggannya Mbak Kurni. Jadi cuman dilewat-lewatin begitu aja. Cuman sebelumnya ada penghuninya. Nah, di hari kemudian dia datang ke situ, ternyata rumah itu kosong. Ini rumah udah beberapa hari kok nggak ada ini ya, tapi ya Mbak Kurniasih nggak bertanya atau apa gitu ya. Dia cuman ngebatin doang, ini rumah kok kosong terus gitu selama beberapa hari, sampai akhirnya mungkin sekitar 1 bulan kemudian rumah itu ada yang menghuni. Mbak Kurniasih awalnya tidak menawarkan, hanya lewat-lewat begitu aja ngeliatin. Kan sebelumnya keluarga itu nggak pernah beli, jadi Mbak Kur pun cuman lewat begitu dan memperhatikan, memang kok orangnya beda ya gitu ya. Pertama begitu, hari kedua pun sama seperti itu, sampai akhirnya entah hari keberapa Mbak Kurniasih lewat ke sana, ini menawarkan sate gitu. Sate Pak, Bu, sate marus katanya begitu, kata si Mbak Kur nawarinnya. Dan mereka itu mau, mah. Apa Mbak? Nanya pertama begitu. Apa Mbak? Sate marus Bu. Mbak Kurniasih pun melangkah ke dalam situ. Oh, sate marus. Sini Mbak, sini. Kata si ibunya langsung. Wih, si ibunya mau beli. Alhamdulillah pikirnya Mbak Kurniasih gitu kan. Utuk datang ke situ.
Mbak, ada berapa, kata si ibu itu. Ada segini-segini bu, gitu. Ya sudah, saya beli semuanya. Itu diborong sama si ibu tadi. Semuanya bu, semuanya? Iya semuanya, katanya begitu. Akhirnya apa? Diborong lah, diambil lah. Nah waktu itu bumbunya kan di bawah-bawah itu ada kayak, mungkin ya yang warna kuning itu kayak kuah kental begitu. Itu mau dikasih bu bumbunya, ndak usah, yang penting ininya aja gitu ya. Tapi itu memang udah terkena bumbu. Dan udah ndak usah mbak, ininya aja. Itu dibeli ludes hari itu. Ya Mbak Kur tentu saja senang. Bu makasih ya bu ya. Mbak, besok saya pesen lagi, kata si ibu itu. Iya, cuman kata si ibu, jangan dikasih bumbu ya mbak ya, katanya. Cuman ininya aja bu. Iya, cuman itunya aja, ndak usah dikasih bumbu. Baik bu, gitu kan. Tapi nanti saya ngomong sama ibu saya dulu ya, yang bikin soalnya. Ya nanti ngomong sama ibunya, nggak usah dikasih bumbu, katanya. Oh iya bu, akhirnya apa? Mbak Kurniasi itu udah habis, langsung bersemangat gitu kan. Wah pulang cepet, aku pulang cepet gitu, seneng banget ketemu sama ibunya di situ. Bu, pertama ibunya khawatir, loh Kur kok udah pulang bu, gitu kan. Habis bu, gitu. Habis, iya habis bu. Ada yang ngeborong tadi, dan si itu ibu-ibu yang ngeborong besok pesen bu, cuman jangan dikasih bumbu, katanya. Oh begitu, ya sudah nanti ibu bikinin tanpa bumbu ya. Iya bu, tapi beneran kan ibu itu pesen? Iya ibu itu pesen. Akhirnya apa? Disiapkanlah oleh ibunya Mbak Kurni tadi. Keesokan paginya aktivitas seperti biasa gitu ya. Nah sore hari pun tiba. Mbak Kurni ini jadwalnya mengantarkan gitu. Dan berangkatlah Mbak Kurni, ini dipisah antara yang ada bumbunya itu udah terlalu banyak. Ini yang mentah itu kayak porsi kayak kemarin gitu ya. Akhirnya apa? Ke situ nawarin lagi, si ibu-ibu udah nunggu sepertinya di depan sana sama suaminya. Bu, gitu kan, gimana mbak? Pesanan saya, kata si ibu tadi. Gimana pesanan aku primen gitu kan. Digawe kenapa ora? Ya bahasa Brebes gitu ya. Ini pesananku gimana? Dibikinin atau enggak? Oh dibikinin bu, iya bu ini dibikinin. Wah ini pak enak, ini pak enak. Di situ diambilkan, nggak tahu bungkusnya itu apa. Mbak Kurni itu nggak cerita, cuman katanya diambil dari tempatnya kayak bakul begitu, ditaruh di sana. Di situ si ibu tadi ini sempat nyomot, tangannya itu dimasukin, diambil gitu. Dan Mbak Kur itu, si ibu ini ternyata memang beneran suka makan marus gitu ya, sampai dijambalin begitu, digadoin, ditodong di situ, itu dimakan tapi cuma sedikit. Pak enak pak, si bapak pun sama nyuwil gitu dimakan. Iya enak. Ya udah mbak berapa? Sekian bu. Dibayarlah sama si ibu tadi. Besok saya pesen lagi ya mbak ya gitu. Pesen lagi bu. Iya segini bu. Iya segini. Baik bu. Mbak Kurni pun seneng gitu kan. Terus apa? Udah, ini udah habis. Mbak Kur pun bangun dan bermaksud melanjutkan jualannya sisa yang ada bumbunya itu tadi. Saat ke sana, itu kan kayak dimasukin apa gitu ya sama si ibu tadi, mungkin di dalam plastik atau bagaimana. Ini Mbak Kur sempat nengok gitu ya, si bapak sama ibu itu sambil jalan masuk ke dalam rumah. Ya makanin itu, makannya segitu banget, enak banget kali apa ya. Aku sendiri ndak doyan misal ndak ada bumbunya. Ini kalau misal nggak ada bumbunya aku nggak doyan, itu kok doyan banget seperti itu. Mbak Kur pun akhirnya jualan ke sana. Ya normal kelakuannya, ada yang habis, ada yang nggak. Pulanglah sore itu, cerita sama ibunya, Bu, ini uangnya yang tadi. Oh iya, terus gimana Bu? Besok pesen lagi, kata si Mbak Kur. Hah? Besok pesen lagi? Iya Bu, besok pesen lagi. Aduh, ibu stoknya ndak banyak gitunya ya, bahan bakunya itu ndak banyak.
Ya udah Bu, mending buat yang pesanan aja Bu, katanya. Jadi kan aku nggak muter-muter Bu, katanya. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Akhirnya apa? Dibikinin lagi sama ibu. Mbak Kur pun nggak cerita tadi si ibu sama si bapak itu cara makannya tuh lahap banget kayak gitu tuh nggak diceritakan. Tetap didiamkan gitu ya. Itu kayak cuman diempet dalam hati doang, dan menurut Mbak Kur itu juga nggak terlalu penting. Dan singkat cerita, keesokan harinya itu semuanya udah jadi sesuai pesanan. Berangkat lagi lah Mbak Kur ke sana menuju ke rumah si bapak ibu tadi. Nah kali ini karena merasa sudah akrab, sudah beberapa kali ketemu dan mereka berdua itu adalah pelanggan. Saat memberikan itu tadi, Mbak Kur itu iseng terlintas di pikirannya, bapak sama ibu ini tuh beli sebanyak ini buat apa sih sebenarnya gitu ya. Akhirnya hal itu pun ditanyakan oleh Mbak Kur. Bu, Pak, ini beli marus sebanyak ini buat apa sih gitu kan. Nah di situ, kamu nggak usah nanya-nanya, langsung diomelin sama si ibu-ibunya. Kamu nggak usah nanya-nanya, ini buat apa, buat apa. Yang penting saya beli, saya bayar, ya udah, nggak usah banyak nanya. Itu langsung dibegituin. Mbak Kur kan, ternyata si ibunya galak. Ya Bu, maaf Bu, maaf Bu, maaf. Iya, lain kali nggak usah nanya-nanya ya. Malah dibegituin. Ini berapa? Kayak kemarin Bu, ya udah ini saya bayar gitu. Akhirnya udah dibayar, dikasih kembalian dan yang lain-lain. Sudah Mbak Kur pun pulang. Nyesel banget. Aku itu nyesel nanya-nanyain sama si ibu itu. Tapi kenapa ya? Nah sebelum pulang itu tadi si ibu itu pun pesan lagi, besok jangan lupa ya, bawain lagi segini. Oh iya Bu, iya Bu. Mbak Kur, ini kalau misal tiap hari makannya begitu, apa enggak kenapa-napa gitu ya pikirnya Mbak Kur. Soalnya bagaimanapun juga itu kan darah begitu ya. Darah itu kan sesuatu yang kotor ya, banyak mengandung racun dan sebagainya. Pikirnya Mbak Kur, itu makan kayak gitu setiap hari sebanyak itu apa ndak apa-apa ya. Alas lambuh, yang penting aku jualan, pikirnya Mbak Kur. Akhirnya begitu doang. Pulang ke rumah, nah kali ini cerita semua ke ibunya. Bu, besok pesen lagi Bu, pesen lagi Kur. Iya Bu, besok pesen lagi. Waduh, orangnya tuh kayak gimana sih? Nah dari sana si ibu pun akhirnya bertanya gitu kan, cari informasi. Ya orangnya biasa Bu. Nah diceritakan semua dari awal oleh Mbak Kur. Kalau rumah yang ditempatin itu sebenarnya sebelumnya itu ada penghuninya. Kemudian kosong, penghuni pertama ndak pernah beli, kosong. Ini ganti penghuni baru beli. Nah terus dari situ itu tadi cerita masalah Bu, pertama aku udah dicemilin begitu Bu. Mereka tuh dokoh gitu, dokoh itu doyan, seneng gitu kan. Itu dimakannya cepet banget seperti itu Bu. Sampai akhirnya tadi aku iseng nanya, Pak Bu, sampean beli banyak itu buat apa? Malah aku diomelin Bu. Nah dari situ ibunya diem aja gitu kan. Kur, menurut ibu aneh Kur katanya. Aneh kenapa Bu? Pertama ya itu tadi ibu juga sempat kaget. Kamu bilang itu dimakan kan? Iya itu dimakan Bu. Masalahnya begini, emang kenapa Bu? Ibu pun kayak berpikir gitu kan. Dan masalahnya gini Kur, ibu awalnya berpikir ini tuh paling dijual lagi gitu ya. Ibu tuh mikirnya seperti itu. Soalnya ini banyak loh. Kalau emang dimakan dan belinya itu setiap hari, ya gimana ya, kata si ibu. Iya Bu, aku juga sempat mikir kayak gitu. Kalau misal makan kayak gini tiap hari sebanyak itu ya bisa sakit ya Bu ya. Ya iyalah bisa sakit gitu. Terus gimana Bu? Ibu itu mikir ini orang aneh Kur. Kamu hati-hati ya Kur lah. Nah di situ mulai dipesenin sama ibu. Kamu hati-hati ya Kur ya. Hati-hati kenapa Bu? Wis pokoknya hati-hati sama orang-orang itu. Jangan berbuat salah. Nggak usah nanya yang macem-macem. Saat mereka beli itu ya udah kasihin, terima uangnya, terus kamu balik. Nggak usah banyak ngobrol ya Kur ya. Iya Bu, iya Bu. Nah kayak gitu kan, Mbak Kur pun mulai, ya wis lah, ya wis lah. Tapi aku nggak tahu ibu itu maksudnya apa, kenapa aku harus hati-hati. Dan ya itu terus hari-hari selanjutnya,
ini ndak pernah libur. Bahkan sampai janjian, misalkan Mbak Kur itu libur hari Minggu. Nah ini hari Sabtunya itu minta double. Mbak, hari Sabtu saya minta double ya. Akhirnya pas setiap hari Sabtu ya bikinin cuman buat si ibu itu doang. Akhirnya sudah dilakukan selama udah beberapa minggu punya pelanggan tetap seperti itu. Mbak Kur pun mulai agak lumayan males gitu buat muter-muter ke sana, bilang ke ibunya, Bu, aku itu capek Bu kalau harus muter-muter jual yang itu sisanya Bu. Ya sudah kalau kayak gitu. Udahlah, anggap aja kamu punya satu pelanggan gitu ya. Itu udah menghasilkan, kata si ibu. Kalau emang kamu capek ya udah kamu pulang aja. Nggak apa-apa kok, kata si ibu. Dan akhirnya pada suatu hari, ini udah jalan berapa minggu seperti itu terus, Mbak Kur, ibunya ini melakukan satu kesalahan. Intinya itu apa? Menyebabkan proses produksinya itu agak sedikit terlambat. Bukan terlambat lama, paling terlambat itu sekitar 1,5 jam lah Mbak Kur. Biasanya kan Mbak Kur itu keluar jam 3 sore. Nah ini karena udah itu tadi telat dari awal, 4:30 baru bisa jualan. Dan 4:30 itu pun langsung menuju ke sana, menuju nganterin pesanan. Aduh ya Mbak Kur pikirannya biasa aja sebenarnya, cuman aduh aku telat ya. Dia tuh nggak berpikir yang bagaimana-bagaimana. Apakah nanti si ibu bapak itu marah karena telat atau bagaimana? Ya mereka bagaimanapun juga mereka tuh pelanggan utama gitu kan. Mbak Kur pun berangkat jalan kaki, buru-buru juga, sampailah di depan rumah tersebut. Saat tiba di depan rumah itu, biasanya bapak sama ibu itu kan udah nungguin di teras. Nah, kali ini tuh ndak ada. Hari udah lumayan cukup sore ya. 4:30 itu baru berangkat dari rumah. Sampai situ tuh udah hampir jam 5 sore. Matahari itu udah beranjak ke ufuk barat sana. Ke situ, datang ke sana, nggak ada siapapun di teras. Aduh, orangnya ndak ada. Ya udah aku ketok aja. Mbak Kur pun mendekat ke sana, ke rumah tersebut. Diketok. Kula nuwun, Pak, Bu. Pak, Bu, ini marusnya gitu kan. Ngomong begitu ngasih tahu. Pintu pun dibuka, jegrek. Mbak Kur itu kaget. Karena apa? Si ibu-ibu itu posisinya itu kayak orang merangkak. Kayak orang jadi kuda-kudaan begitu ya. Itu seperti itu dan di bawah kan posisinya Mbak Kur kan lebih tinggi. Bu, ini itunya. Nah, si ibu tadi itu nggak ngomong apa-apa, tapi malah keluar dari pintu. Mbak Kur pun mundur, karena bakulnya ditaruh di bawah teras di sana. Mbak Kur mundur, si ibu itu berjalan, cuman jalannya itu model kayak kadal, kayak komodo, seperti itu. Mbak Kur pun, si ibu kok jalannya begitu? Ini kenapa sih? Suaminya pun sama, suaminya itu di dalam di sana, di sisi dalam pintu. Mbak Kur itu, astagfirullahaladzim, ini apa ya, mereka itu kenapa kok jalannya seperti itu? Dan setelah sampai di dekat bakul sana, si ibu-ibu tadi berhenti, terus apa? Muter badannya begini jadi telentang. Setelah telentang, tangannya tuh ngambil sesuatu, ngambil uang dan dikasih ke Kur. Kamu hari ini terlambat, kata si ibu itu. Kamu hari ini terlambat, besok jangan terlambat lagi, kata si ibu itu ya. Iya Bu, baik Bu, baik Bu. Nah, akhirnya apa? Uangnya udah diambil, ini taruh aja di situ, taruh aja di situ. Ditaruh di teras di sana. Dan begitu taruh di teras, si Mbak Kur kan udah beranjak mulai ini ya. Ini si bapak sama ibu beneran deh. Mereka tuh kayak bukan orang, kata si Mbak Kur. Dua-duanya itu jalannya masih sama kayak komodo dan ya mirip itu tadi, komodo yang lagi makan. Makanya tuh pakai mulut, grok, itunya sih marus itu tadi. Mbak Kur kan ya takut melihat seperti itu. Seperti itu, langsung lari kabur dari rumah tersebut. Nah, antara rumah dan jalanan kampung itu lumayan cukup jauh, halamannya itu lumayan cukup luas. Dan di sisi, kalau misal dari depan, sisi kiri di sini itu ketutup tanaman-tanaman rambat. Memang sengaja dipasang di sana. Jadi teras itu kayak setengah ketutup, setengahnya kebuka. Nah, si ibu itu sama bapak menikmati itu sambil begini.
kayak merangkak begitu ya. Itu dibalik yang ketutup tanaman rambat tadi. Jadi dari jalanan kampung itu nggak kelihatan. Mbak Kur pun lari pulang, rasanya itu mau nangis gitu ya. Aku mau nangis pengen cerita sama ibu gitu kan. Jadi keinget, kamu hati-hati ya sama mereka, hati-hati sama mereka. Duitnya pun diambil, jangan-jangan jadi daun atau apa. Enggak, itu tuh duit beneran. Akhirnya apa? Pulang ke rumah, Bu, ibu, teriak-teriak, manggil-manggil kan. Ibunya pun keluar. Hei, kenapa? Kamu kenapa? Bu, itu setan, Bu, kata si Mbak. Setan-setan gimana? Bu, ini uangnya. Ya, diterima sama ibunya. Iya, uangnya. Gimana setan, gimana, sini duduk dulu. Kamu mau minum ndak? Ah, ndak usah, Bu. Gimana? Mbak Kur pun cerita. Bu, itu yang beli Marus itu, Bu. Setan, Bu, katanya. Ya, setan kenapa? Kata si ibunya kan. Setan gimana? Cerita dulu, jangan setan dulu. Bu, jalannya tuh begini, Bu, ditiruin sama si Mbak Kur gitu. Ikut merayap gitu, nyontoin. Terus apa, Bu? Ininya, Marusnya tuh langsung dimakan, nggak pakai tangan, Bu, tapi pakai mulut, dikerauk-kerauk seperti itu. Ya aku takut, Bu, aku kaget, kata si Mbak Kurnya. Aku langsung lari, terus dia pesan, kamu terlambat. Berarti aku terlambat, Bu, nganter. Iya, soalnya ibu kan tadi maaf, ada begini, makanya dagangannya jadi terlambat begini gitu kan. Cuman bentar, Kur, bentar. Ibu itu ya seperti yang pernah ibu bilang, kamu hati-hati sama orang itu. Dan sepertinya dugaan ibu tuh bener. Apa, Bu? Orang-orang itu tuh lagi ngilmu, katanya begitu. Hah, ngilmu apa, Bu? Ya Mbak Kur nggak mengerti ya ngomong begituan. Ngilmu apa, Bu? Ya mereka tuh lagi mendalami satu ilmu, dan salah satu ritualnya mungkin itu makan marus kali ya, kata si ibunya. Ya aku nggak tahu, Bu. Ya pokoknya begini aja, Kur. Mulai besok nggak usah jualan sama si itu. Loh, Bu, gimana, Bu? Kamu jualan biasa aja deh. Ibu tuh khawatir, takut, siapa tahu mereka tuh lapar banget, kamu yang dimakan, Kur. Nah, masa aku yang dimakan, Bu? Emang aku marus, Bu? Ya marus itu dari apa? Dari darah, Bu. Lah kamu ada darahnya enggak? Iya, Bu, ya aku ada darahnya. Nah, itu dia takutnya begitu, kayak itu. Kayak vampir, kata si ibunya, kayak yang di film-film itu loh, vampir itu. Iya, Bu, ya. Terus aku gimana, Bu? Ya udah, besok nggak usah dibikinin, kita bikin yang pakai bumbu aja. Kamu nggak usah ke situ, nggak usah lewat ke situ dulu, kata si ibu. Akhirnya sudah. Keesokan harinya pun sesuai rencana, Mbak Kur itu ndak jualan. Lewat situ jualan, tetap jualan, cuman nggak lewat ke tempat tersebut. Sampai kurang lebih sekitar 3 hari kemudian, ini sore-sore, sekitar jam 3-an, Mbak Kur itu baru mau berangkat berdagang. Ada tamu, pertama ketokan itu suara tetangga. Kur, gitu kan dipanggil. Iya, Kur, ada yang nyariin, kata si mas-mas itu ya. Kur, ada yang nyariin. Siapa Mas yang nyariin, Mas? Mbak Kur kaget kan gitu. Wah, ternyata itu suami istri itu. Suami istri pun cuma senyum gitu. Mbak, begitu ya dengan biasanya. Mbak Kur langsung lari masuk manggil ibunya. Bu. Itu, Bu, yang setannya, Bu, yang bawa sama ibu itu datang ke sini, Bu. Kok bisa? Akhirnya ibu pun yang menghadap. Iya, Pak. Maaf, Kur, mbaknya itu nggak jualan ya, nggak tahu namanya waktu itu ya. Mbaknya itu nggak jualan itu lagi ya, Bu, ya. Nggak jualan marus lagi ya. Masih jualan, Bu. Loh, kok kami nggak pernah lihat. Kok nggak pernah mampir di rumah kami, Bu? Dan si bapaknya itu tingkahnya tuh aneh, kayak orang yang mengendus harum-harum sesuatu lah. Orang lagi lapar, nyium bau makanan yang enak gitu ya, kucing lebih tepatnya tuh, gitu. Aneh pokoknya ya. Dan di situ akhirnya, Bu, iya, Bu, sebenarnya kami masih jualan, tapi memang kami lagi nggak bikin yang versi polosnya, Bu. Kami itu bikinnya yang versi bumbu. Ya udah, yang bumbu juga ndak apa-apa, katanya. Dan, Bu, ini baunya enak banget ya, Bu, ya, baunya enak. Ya karena kan di belakang itu banyak marus ya.
si bapak sama ibu itu, Bu, di mana? Di mana? Itu langsung nanya begitu kayak orang yang lah nggak sopan lah gitu ya. Ini kayak orang yang udah geringsangan gitu ya istilahnya ya. Geringsangan, udah lapar banget, pengen makan banget ya kayak gitu, sampai nyari ke belakang itu nggak dipersilahkan. Mereka ke belakang makanin marus yang ada di belakang sana. Habis satu loyang, suami istri, suaminya satu, istrinya satu sambil duduk begini, kayak gitu ya, kayak orang yang kekenyangan. Si Mbak Kur sama ibunya pun cuman diem aja. Bapaknya Mbak Kur kebetulan jam segitu itu belum pulang dari kebun, dari sawah. Jadi cuman ada Mbak Kur sama ibunya sama adiknya itu lagi main. Nah di rumah cuman 2 orang itu. Itu ngelihat yang begitu kan takut, terus langsung ke depan. Udah kita mending nunggu di depan aja Kur. Dan setelah nunggu di depan gak lama suami istri itu pun akhirnya keluar. Mbak berapa gitu kan. Ya langsung nyebutin harga sekian, misalkan 30.000 atau berapa. 30.000 mahal ya waktu itu ya. Ya pokoknya disebutin segini, dibayarlah sama suami istri itu. Bu, kalau misalkan Mbak Kur ini ndak nganterin ke rumah saya, ke tempat saya yang datang ke sini ndak apa-apa. Ibunya pun, baik Bu, nanti besok dianterin ke sana gitu ya. Dan akhirnya sudah. Keesokan harinya pun mau ndak mau Mbak Kur pun shock. Dia takut, jadi dia tuh ndak mau nganterin ke sana. Akhirnya yang nganterin ke situ itu ibunya. Mohon maaf, dianterin sama ibunya berdua ke sana, ke tempat tersebut, dan datangnya itu normal. Jam 3:30 kayak gitu ya. Jadi ndak terlalu terlambat dan mereka tetap yaitu membeli itu, dan kondisi mereka itu masih normal. Artinya belum lapar banget dan belum menjadi sesuatu yang aneh-aneh lah gitu ya. Dibeli, diterima, dibayar, mereka berdua pun langsung pulang seperti itu, dan masih dengan kondisi yang kayak sebelumnya. Kalau misal hari Sabtu itu 2 porsi. Hal itu terus dilakukan sama ibunya Mbak Kur, dibikin sampai kurang lebih sekitar 1 tahun. Nah setelah 1 tahun itu, orang tadi, mereka berdua itu, saat Mbak Kur sama ibunya ke sana itu nggak dikasih tahu besok nggak usah atau gimana, cuman apa, orangnya itu udah nggak ada di situ. Ya nanya-nanya sama warga, lah mereka tuh nggak pernah keluar katanya begitu. Cuman di dalam rumah aja, cuman berdua suami istri, nggak ada anak, nggak ada apa gitu ya. Ya mereka cuman kayak gitu doang, nggak bersosialisasi. Bahkan warga pun nanya, nyapa itu nggak dijawab, cuman senyum doang. Jadi akhirnya apa? Mereka tuh nggak tahu, namanya yang tahu paling cuman Pak RT kali ya, sama yang punya kontrakan. Itu cuman itu doang, warga sekitar pun nggak ada yang tahu. Dan setelah itu mereka berdua ngilang, akhirnya Mbak Kur itu kehilangan pelanggan. Cuman di satu sisi ya seneng lah, aku kehilangan pelanggan yang seperti itu. Dan ya hari-hari selanjutnya itu berjalan normal. Itu aja satu cerita dari Mbak Kurniasih di Brebes sana. Terima kasih, kejadian itu awal-awal 90-an ya. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, terima kasih banyak tentunya. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Bawang goreng renyah premium, wis pokoknya kualitas terjamin lah gitu. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor yang baru, terima kasih juga. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.